Kita ke informasi lain, Saudara. Tim Kementerian Kesehatan akan melakukan audit terhadap RSUD Daud Arif soal dokter magang yang meninggal diduga akibat beban kerja berlebihan. Pihak rumah sakit membenarkan akan menerima pihak Kemenkes pagi ini. Dugaan beban kerja berlebihan yang mengakibatkan seorang dokter magang asal Universitas Sriwijaya meninggal, pihak Kemenkes akan memeriksa RSUD Kiai Haji Daud Arif. Dr. Mita, dokter yang sedang magang di Daud Arif, Kuala Tungkal diduga meninggal karena beban kerja berlebihan selama magang di RSUD. Pihak RSUD membenarkan pihaknya akan menerima kedatangan tim Kemenkes pada Senin pagi. Pihak rumah sakit tidak berkomentar banyak soal insiden ini, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kemenkes. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Memang betul, mungkin pagi ini untuk menindaklanjuti surat yang ada ke Kemenkes itu, tim Kemenkes sudah informasikan saya pagi ini akan datang untuk melakukan investigasi di rumah sakit kita. Hari ini datang mereka ke sini. Sebelumnya, kabar meninggalnya dokter muda asal Kabupaten Oku Selatan yang sedang menjalani program magang, Mita Aprilia Azmi, mengejutkan keluarga dan rekan sejawatnya. Kondisi almarhumah menurun hingga meninggal diduga karena beban kerja tinggi tanpa waktu istirahat yang cukup. Seorang dokter muda yang tengah menjalani program magang di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif, Kuala Tungkal, Jambi, Mita Aprilia Azmi meninggal pada Jumat 1 Mei. Mita sempat dirawat intensif selama 3 hari di Rumah Sakit Muhammad Husin, Palembang, Sumatera Selatan. Namun Mita tumbang dan akhirnya mengembuskan nafas terakhir, diduga akibat kelelahan. Kepergian Mita pun menyisakan duka bagi keluarga. Tangis keluarga mengantar Mita ke peristirahatan terakhirnya di TPU Simpang Pendagan pada Sabtu 2 Mei. Hari ini sebenarnya kami masih dalam duka yang besar, duka yang begitu berat untuk kami keluarga ditinggalkan oleh Mita ini, karena Mita ini pertama adalah anak pertama dan tumpuan dari keluarga, khususnya kakanda kami Adilatul Azmi, orang tua yang juga saat ini memang sedang sakit sebetulnya. Beliau ini memang jadi tumpuan, diharapkan benar, kalau tidak lama lagi akan menyelesaikan profesinya sebagai dokter intensif dan menjadi dokter umum. Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya menduga ada kejanggalan di balik meninggalnya Dr. Mita. IKFK Unsri meminta Menteri Kesehatan menginvestigasi kematian Dr. Mita. Dan kami akhirnya memutuskan tadi untuk meminta Kemenkes, Pak Menteri, terutama Menteri Kesehatan, untuk melakukan tindak lanjut. Dan alhamdulillah hari ini kita akan melakukan tindak lanjut untuk melakukan investigasi di lapangan. Apakah memang terjadi misadministrasi atau itu terjadi pidana atau apapun, nanti kita lihat ya hasilnya. Kita akan bekerja sama juga dengan Kemenkes. Sementara dalam pernyataan tertulis, Kementerian Kesehatan menyebut tidak akan berspekulasi terkait penyebab kematian dan menunggu hasil investigasi secara menyeluruh selesai. Investigasi dilakukan secara komprehensif untuk menelusuri seluruh rangkaian kejadian, termasuk aspek pelayanan medis, tata kelola wahana internship, beban kerja, pendampingan peserta, serta proses screening kesehatan sebelum penempatan. Keluarga kini menanti hasil investigasi kematian Mita untuk mengungkap sebab kematian. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini terkait Dr. Mita yang meninggal diduga akibat kelelahan saat menjalani program magang, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Wira Damanik di Tanjung Jabung, Jambi. Wira, untuk saat ini bagaimana proses audit dari pihak Kemenkes terhadap RSUD Daud Arif terhadap meninggalnya dokter magang bernama Mita? Ya, Juno dan saudara di manapun berada, Tim dari Kementerian Kesehatan tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Daud Arif, Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat itu sekitar pukul 8.15 WIB. Begitu tiba, tim Kemenkes langsung melakukan pertemuan tertutup dengan pihak rumah sakit. Namun di dalam pertemuan itu turut hadir dari pihak alumni FKUI, Unsri, dan juga didampingi oleh tim dari ID, dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Jambi serta Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
setelah melakukan pertemuan secara tertutup, tim dari Kemenkes kemudian melanjutkan pemeriksaan ke ruang IGD dan dilanjutkan dengan ke beberapa ruangan. Sementara tim lainnya juga melakukan pemeriksaan pengambilan keterangan terhadap dokter mata yang saat ini ada bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Daud Arif. Dan situasi terkini pemeriksaan masih berlangsung. Seperti apa nanti hasilnya, nanti akan kita sama-sama nantikan dari keterangan pihak Kemenkes seusai melakukan pemeriksaan. Dan saat ini tim dari Kemenkes terbagi menjadi 2 bagian. Yang tim pertama melakukan pemeriksaan di ruangan memeriksa dokter intensif yang lainnya. Sementara tim lainnya memeriksa sejumlah rekam medik di ruang IGD dan hingga memeriksa perawat hingga para pegawai rumah sakit. Untuk sementara demikian Juno. Ya, Wira, untuk saat ini bagaimana juga dengan terkait dengan kronologi yang mengakibatkan Dr. Mita ini diduga meninggal akibat kelelahan dan situasi hingga saat ini apakah juga ada hasil otopsi ataupun otopsi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian? Juno dan saudara, informasi yang kami himpun dari pihak rumah sakit yang disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit pagi tadi, disampaikan bahwa pihak Rumah Sakit Umum Daerah Daud Arif tidak pernah melakukan pembebanan kerja sebagaimana yang beredar hingga saat ini. Menurut keterangan dari pihak rumah sakit, pihak dokter intensif diberikan kebebasan untuk menentukan jam tugasnya sendiri. Dan untuk kronologi Dr. Mita yang meninggal dunia sempat dirawat di RSUD Daud Arif pada tanggal 15 April lalu. Selama 5 hari perawatan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jambi RSUD Raden Matahir. Di sana dilakukan pemeriksaan dari tanggal 21 hingga 24 April lalu. Kemudian kondisinya baik dan diperbolehkan untuk berobat jalan. Dan setelah itu akhirnya dirawat di Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein. Nah, untuk dugaan pembebanan kerja itu dibantah oleh pihak rumah sakit dari informasi yang kami dapatkan, di mana pihak rumah sakit sendiri menyatakan bahwa para dokter magang yang ada di RSUD Daud Arif diberikan kebebasan untuk menentukan jam bertugas, di mana juga dalam jam bertugas diberikan jeda waktu untuk libur. Nah, untuk keterangan resminya nanti akan kita sama-sama nantikan pemeriksaan selesai. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Wira Damanik dari Tanjung Jabung, Jambi.